Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sitokin dan sistem komplement, di mana sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap antimikroba dan antigen lain yang mengatur reaksi imunologik dan reaksi inflamasi, di mana fungsi sitokin adalah yang pertama, mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba. Yang kedua, mengatur hematopoiesis. Dan yang ketiga, membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Jadi, penggambaran sitokin seperti ini. Jika ada stimulus atau rangsangan kemudian terkena pada sel yang memproduksi sitokin, maka sitokin akan diproduksi, kemudian dia bisa bereaksi atau bila mengakibatkan dampak pada sel-sel target, berupa sel itu sendiri atau sel-sel lain di sekitarnya, sehingga sel tersebut akan teraktivasi, jadi ada efeknya. Sifat umum sitokin. Yang pertama, sekresi sitokin pada umumnya terjadi singkat dan membatasi diri. Yang kedua, aktivasi sitokin seringkali pleiotropik dan redundan. Yang ketiga, aktivasi sitokin dapat lokal maupun sistemik. Yang keempat, sekresi sitokin pada umumnya terjadi singkat dan membatasi diri. Yang kelima, aktivasi sitokin seringkali pleiotropik dan redundan. Yang keenam, aktivasi sitokin dapat lokal maupun sistemik. Peran sitokin. Yang pertama, interleukin 1. Fungsi utama IL-1 adalah mediator respon inflamasi penjamu pada imunitas non-spesifik. Yang kedua, interleukin 2, IL-2 berfungsi sebagai faktor pertumbuhan autokrin dan parakrin. Yang ketiga, interleukin 3, IL-3 berfungsi merekrut dan merangsang diferensiasi sel hemopoietik pada saat berlangsungnya respon imun. Yang keempat, interleukin 4, IL-4 berfungsi sebagai regulator respon imun yang diperantarai oleh IgE dan sel eosinofil serta dapat meningkatkan ekspresi MHC. Kelima, interleukin 5, IL-5 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan diferensiasi eosinofil dan mengaktifkan eosinofil. IL-5 meningkatkan produksi IgA oleh sel yang dirangsang oleh LPS. Yang keenam, interleukin 6, IL-6 memegang peran penting pada respon sel T terhadap antigen dan membentuk sel T sitotoksik. Yang ketujuh, interleukin 7, IL-7 berperan dalam proliferasi sel progenitor limfosit T dan B. 8. Interleukin 8 berfungsi meningkatkan adhesi PMN pada endotel vaskuler. Interleukin 10 berfungsi menghambat produksi beberapa jenis sitokin seperti TNF, IL-1 dan IL-2 dan menghambat fungsi makrofag sehingga bersifat imunosupresi. Yang ke-12, interleukin 12 berperan sebagai aktivator fungsi sitolitik sel NK yang diproduksi oleh makrofag. IL-2 juga menekan produksi IgE dan mengarahkan respon imun sel T ke arah sel TH1. 13. Interleukin 13 berperan sebagai faktor pertumbuhan dan diferensiasi sel T dan sel B. Yang ke-14, interleukin 14 mempunyai peran penting pada perkembangan sel B memori. Yang ke-15, interleukin 15 berperan dalam merangsang proliferasi sel T sitokin dan memudahkan pembentukan serta meningkatkan aktivasi sel LAK. Ke-16, TNF atau tumor necrosis factor.
merupakan mediator utama pada respon inflamasi akut terhadap bakteri gram negatif dan berperan dalam respon imun bahwa terhadap berbagai mikroorganisme penyebab infeksi yang lain, serta bertanggung jawab atas banyak komplikasi sistemik yang disebabkan infeksi berat. Yang ke-17, interferon atau IFN meningkatkan aktivitas sitotoksik sel NK dan meningkatkan produksi molekul-molekul sitolitik oleh sel NK. Sistem komplement merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah protein, lebih dari 20 jenis protein yang berperan penting dalam reaksi imunitas. Merupakan salah satu sistem imun yang berfungsi dalam inflamasi, opsoniasasi, dan kerusakan atau lisis membran patogen. Merupakan bagian dari sistem imun humoral yang belum aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai patogen. Terdapat 9 komponen dasar komponen yaitu C1 sampai C9 yang bila diaktifkan akan dipecah menjadi bagian atau fragmen yang besar dan kecil seperti C1Ki, C3A, C53B, dan seterusnya. C1QRS meningkatkan permeabilitas, di mana C1QRS meningkatkan permeabilitas vaskuler. C2 mengaktifkan kinin. C3A dan C5A komutasis yang mengarahkan leukosit, anaflotaksin yang merangsang sel mas melepas histamin. C3B opsonin. C4A anaflotoksin lemah. C4B opsonin. C5, 6, 7 komutaksis. C8 sampai 9 melepas sitolisin yang dapat menghancurkan sel atau lisis. 3 tahap sistem komplement. Yang pertama, fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibody. Antibody yang bebas atau tidak berikatan dengan antigen sesuai. Reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komponen segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 sub reaksi C1Ki, CC1R, dan C1S. Ketiga sub reaksi ini dipersatukan dan distabilitas menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Yang kedua, fase pengaktifan. C1S bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 sub unit, yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7 menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Yang ketiga, fase efektor C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3B juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibody yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3B. Alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibody ataupun fragmen Fc dari antibody sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 plus C4 dan plus C2 untuk menghasilkan C3 convertase. Rangkaian reaksi jalur alternatif
dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen F atau AB. Dua ataupun berbagai jenis polisakarida berasal dari kuman yang akan membunuh C3 preaktivator menjadi C3 aktivator. C3 konvertase akan mencegah C3 menjadi C3A dan C3B yang selanjutnya sama seperti pada jalur klasik.